Halo pemirsa Info Banua dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Faisal, pembawa acara program Banua Tanpa Corona. Selama kurang lebih 8 bulan kita sudah menyaksikan bagaimana fenomena Corona dapat menghentikan semua aktivitas, mulai dari sektor ekonomi dan hingga pun sosial. Dan juga otomatis para pemuda menghentikan sejenak berbagai kegiatan ketika masa Corona tiba menghampiri Indonesia. Nah, bagaimana perkembangan saat ini untuk kegiatan pemuda dan khususnya kegiatan pemuda di Kalimantan Selatan? Kita telah menghadirkan seorang narasumber, yaitu Bang Fazlur Rahman selaku Ketua DPD KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, semangat lagi nih Bang ya. Ya, salam pemuda. Salam pemuda. Nah, kita sudah masuk di era new normal ya Bang. Ya. Adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana semua hal harus kita imbangi dan tetap menjaga kesehatan kita nih Bang. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih Bang, bagaimana sih KNPI ini Bang sebenarnya? Jadi mungkin kita bisa sosialisasi sedikit tentang KNPI ini kita. Baik, terima kasih Bung Faisal, rekan muda sekalian yang ada di manapun berada. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan hari ini. Yang kedua, karena pertanyaannya kita harus memperkenalkan dulu apa itu KNPI. Baik, KNPI itu adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dia adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdiri sejak tahun 73 sampai sekarang, yang didirikan oleh berbagai macam organisasi kepemudaan di kala itu. Nah, KNPI itu terbentuk, dia memiliki dua fungsi. Pertama, dia memiliki fungsi sebagai organisasi kepemudaan itu sendiri, yang harus memiliki kegiatan dan berbagai macam terobosan dalam berbagai macam program kerja. Yang kedua, fungsi KNPI ialah menjadi wadah dari organisasi lain. Wadah atau kumpulan atau tempat berhimpun dari berbagai macam organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, khususnya di sini di Kalimantan Selatan. Hari ini di KNPI di Indonesia, di Dewan Pimpinan Pusat, itu memiliki sekitar 150-an organisasi yang berhimpun di dalam KNPI. Di Kalimantan Selatan kita memiliki setidaknya ada 75 lebih organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Artinya KNPI itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap organnya sendiri, tetapi juga berkewajiban membina organisasi kepemudaan lain. Gitu. Oke, jadi proyeksinya ini memang sebagai orang tua nih, ya Bang ya, untuk mungkin di setiap daerah juga bagaimana organisasi kepemudaan yang ada di daerah masing-masing gitu Bang ya. Nah, semasa ini Bang, pada saat awal Corona masuk nih Bang, bagaimana nih kegiatan pemuda nih khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan juga nih Bang, mengenai hantaman wabah pandemi ini nih Bang? Betul. Memang kita mulai merasakan ada dampak kepada kepemudaan itu setelah PSBB diperlakukan. Mulanya kan kita hampir tidak percaya ada semacam pandemi ini kita rasakan di Kalimantan Selatan. Kita menganggap ini hanya terjadi di dunia internasional, tapi tidak di Kalimantan Selatan. Ternyata Maret kita juga mengalami situasi darurat dan sampai terkena PSBB atau semi lockdown lah katakan. Dan itu sangat memukul semua kegiatan kepemudaan dan semua organisasi kepemudaan. Mengapa terpukul? Karena sifat kegiatan kepemudaan ini merupakan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Kita terbiasa berkegiatan dengan jumlah orang yang masih banyak ya, mengundang banyak orang, mengundang banyak organisasi. Bayangkan ada 75 organisasi kepemudaan. Itu yang baru terdaftar di KNPI, belum lagi di luar itu. Semua kegiatannya mesti tiarap. Tidak bisa berkegiatan secara fisik. Bertemu fisik tidak bisa. Dan harus melakukan semuanya dalam tatap layar. Ya kan? Dengan media online, dengan media streaming, video conference dan lain sebagainya. Berarti memang ada penyesuaian ya Bang ya terhadap kegiatan itu. Jadi memanfaatkan teknologi nih di dalamnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bang, selama masa krisis ini juga apakah ada program nih dari KNPI yang tengah berjalan nih untuk tetap menggairahkan kegiatan kepemudaan nih Bang? Ya, KNPI khususnya di Kalimantan Selatan kita mendapatkan support yang sangat besar dari pemerintah provinsi.
bentuk supportnya itu tidak tanggung-tanggung. Kita mendapatkan dana hibah setiap tahun yang jumlahnya plus minus sekitar 1 miliar per tahun, yang mana itu diberikan untuk dilakukan kegiatan kepemudaan, baik oleh KNPI itu sendiri, membiayai operasional sekretariat gedung pemuda yang sangat megah yang diberikan oleh Pemprov yang terletak di Jalan Lamu Mangkurat, dan juga harus dialokasikan untuk kegiatan organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Jadi 3 sektor itulah yang menjadi alasan buat pemerintah membantu KNPI secara simultan terus-menerus. Dan dengan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu, kita harus membuat sebuah program yang memiliki dampak positif bagi kepemudaan. Biasanya kita memiliki program-program yang bersifat memberikan kompetensi, yang memberikan kompetisi kepada pemuda dan memberikan apresiasi atas prestasi yang diberikan oleh para pemuda itu sendiri. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 yang merubah struktur kegiatan kita dari bertemu fisik menjadi bertemu layar, kita dihimbau kemarin oleh pemerintah provinsi untuk mengalihkan setidaknya ada 20-30% dana tersebut untuk dijadikan sarana membantu pemuda dan membantu masyarakat dalam hal penanggulangan corona, baik itu pencegahan penularan virus maupun penanganan meringankan dampak yang diakibatkan oleh corona. Misal kita di dalam anggaran bisa memberikan bantuan sosial, misalnya memberikan sembako kepada masyarakat di kala-kala PSBB itu, yang dimana masyarakat tidak bisa banyak bekerja ya. Kemudian juga kita memberikan bantuan alat perlindungan diri APD kepada masyarakat, khususnya kalau kepada masyarakat kita membagikan masker. Pada saat awal-awal itu kan kegiatan bermasker kan masih belum begitu masif. Iya. Jadi KNPI masuk di situ bersama seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kalimantan Selatan. Kita membeli masker dari pengrajin, dari para pemuda yang bisa memiliki skill untuk menjahit. Kita suruh bikin masker kain kan, dan mensosialisasikan itu dan membagikan kepada masyarakat. Ada setidaknya 5.000 lebih masker yang kita bagi-bagi kepada masyarakat. Kemudian tadi APD juga pada hari itu masih sulit kita mencarikan jalan sampai ke jaringan kita di KNPI pusat, mencarikan hazmat kan, hand sanitizer dan alat lain-lain sebagainya. Kita juga mendapatkan bantuan juga dari berbagai lembaga maupun BUMN yang ada di Kalimantan Selatan untuk membantu masyarakat menyalurkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, itulah yang bisa kami lakukan di kala pandemi saat ini. Artinya walaupun pandemi, kita hanya merubah struktur kegiatan yang awalnya sifatnya rame-rame, sekarang sifatnya harus berdampak positif bagi sosial. Ya, betul. Jadi begitu. Okay. Nah, selanjutnya nih Bang, kita menanggapi fenomena yang kemarin nih Bang, bagaimana para pemuda kemarin nih turun aksi nih Bang, menyuarakan aspirasi ya. Nih misalkan bagaimana sih Bang posisi KNPI pada saat seperti itu nantinya, misalkan ada hal yang semacam itu nantinya terjadi lagi nih Bang, bagaimana sih mungkin pencegahan yang bisa dilakukan oleh KNPI juga nih? Ini konteksnya ini ya, unjuk rasa ya. Ya, mungkin kita bisa aspirasi seperti itu, ataupun bahasanya mungkin yang nantinya ada mungkin konsolidasi ya, pertemuan yang agak banyak seperti itu. Betul. Bagaimana antisipasi dari KNPI juga nih Bang? Ya, kemarin memang beberapa bulan yang lalu kita banyak sekali dihebohkan dengan berkumpulnya anak-anak muda ya, dalam hal berbagai macam lah. Ada itu yang sifatnya entertain, mereka sifatnya non edukasi, dan ada juga yang sifatnya aspirasi ya. Nah, memang di negara kita membolehkan adanya aspirasi, termasuk demonstrasi, unjuk rasa dan lain sebagainya. KNPI pada hari itu berada pada posisi yang mensosialisasikan protokol kesehatan. Kita tidak mendukung dan juga tidak menolak kepada setiap pemuda yang ingin melakukan aktivitas. Tapi kita menghimbau kepada kawan-kawan agar senantiasa menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, kami juga menghimbau kepada kawan-kawan kepemudaan, ada loh hal yang lebih urgent hari ini selain memang urgent menyuarakan suara rakyat misalnya kan, melalui berbagai macam aksi penting. Tapi kita juga hari ini melakukan pilkada, ya, baik itu
pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, yang juga harus dilakukan sosialisasi secara masif. Saya membayangkan ya, dengan kekuatan kepemudaan yang begitu banyak jumlahnya, yang begitu besar dan begitu vokal, kalau energi positif ini kita manfaatkan untuk mensosialisasikan hajatan besar Republik berupa pilkada serentak ini kepada masyarakat, ini akan menjadi sebuah poin baik bagi pemuda, bahwa kita sebagai pemuda mensukseskan pesta demokrasi ini. Bayangkan ya, hari ini masih banyak di luar sana, di masyarakat masih tidak mengetahui adanya pemilu misalnya. Karena memang hari ini kan kita sosialisasinya tidak melalui pawai lagi, tidak ada konser-konser lagi. Semua pasangan calon hanya melakukan pertemuan terbatas. Nah, kalau pemuda hadir di sana, mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya, di lingkungannya, maka ini akan menjadi energi yang baik buat kita, buat masyarakat, bahwa pemuda ini tidak hanya menyuarakan hal-hal yang bersifat nasional, tapi juga bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungannya dengan cara menyampaikan, di sini loh ada pemilihan kepala daerah yang sangat menentukan arah pembangunan Kalimantan Selatan maupun kabupaten kota yang ada di dalamnya. Oke, jadi memang bahasanya adalah aksi ini diperbolehkan saja ya, Betul, Bang ya. Bahasanya setuju-setuju aja. Jadi tapi kita harus lihat prioritas yang lebih dekat nih seperti apa gitu, Bang ya. Apalagi dengan pemilihan kepala daerah nantinya, terus bagaimana masyarakat mengetahui juga. Jangan sampai nantinya kita di masyarakat malah terpecah belah terhadap hal itu juga, Bang ya. Nah, selanjutnya nih, Bang. Kita sudah memasuki era new normal nih, Bang. Bagaimana nih untuk kedepannya nih KNPI untuk bisa bahasanya adalah mengakselerasi lagi kegiatan kepemudaan yang mungkin sempat stagnan nih terjadi pada saat awal pandemi itu datang juga nih, Bang. Bagaimana tuh dari KNPI juga? Ya, memang dilematis bagi kita. Di satu sisi kita ingin langsung gas nih. Setelah adanya new normal, kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu tertunda. Tapi berdasarkan petunjuk dari kepala daerah, baik itu dari Satgas Covid juga, bahwa kita masih tetap harus melakukan protokol kesehatan sampai dengan virus ini bisa tertanggulangi dengan adanya vaksin misalnya. Oleh karena itu kami di kepemudaan sampai dengan hari ini kita masih mencari formulasi yang tepat untuk berkegiatan di kala new normal. Bagaimana caranya? Itu dengan menitik beratkan adanya teknologi. Mau tidak mau hari ini karena pertemuan itu masih harus terbatas di bawah 50 orang. Jadi kegiatan-kegiatan KNPI selama beberapa bulan terakhir kita arahkan dengan kegiatan tatap muka tetap ada, cuma terbatas. Tetap harus kita laksanakan. Kegiatan-kegiatan wajib organisasi seperti misalnya rapat pimpinan daerah dan musyawarah daerah tetap kita jalankan asal sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya penggemblengan mental, ya, pemberian kompetensi dasar, kompetensi penunjang kepada pemuda, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetisi kepemudaan dan apresiasi tadi tetap harus kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Caranya ya tadi dengan berkolaborasi dengan teknologi. Jadi ada bagusnya juga sebenarnya, bukan bagus sih. Corona ini mau tidak mau memaksa kita dalam tanda kutip, ya, memaksa kita dalam tanda kutip untuk lebih melek lagi teknologi. Kalau tidak corona ini kan kita tidak tahu ada teknologi Zoom meeting ya, misalnya, gitu, ada Google Meet, ada kemudian ada telekonferensi yang bisa ribuan orang gitu. Dan ternyata justru dengan cara ini sangat menghemat sekali. Iya, betul. Ya, tidak perlu nyewa tempat, tidak perlu konsumsi, semuanya bebas. Artinya masa depan sebenarnya ya seperti ini, sepertinya seperti itu kan. Ya, betul. Bahwa ini dampak sisi positifnya atau hikmahnya lah. Dengan pandemi ini kita disuruh belajar lagi ilmu-ilmu baru, teknologi-teknologi baru agar ke depan kita juga tetap bisa bersaing, berkompetisi di masyarakat global dengan menggunakan teknologi yang ada. Apalagi kan katanya nih, kita kan akan menghadapi bonus demografi tahun 2030. Terus adanya revolusi industri keempat ya, yang menekankan Internet of Things dan teknologi dan segala macam. Artinya kan jumlah pemuda yang banyak ini harus disandarkan dengan terobosan-terobosan di bidang teknologi. Nah,
mumpung ada waktu sekarang kita sejenak dulunya kita berlari ya kan, sekarang kita katakanlah kemarin jalan di tempat, kemudian sekarang mulai berjalan kembali. Okay. Gunakan kesempatan ini untuk mengejar ketertinggalan dan belajar ilmu-ilmu baru agar kegiatan-kegiatan kepemudaan terus eksis dan bisa kita mencari solusi yang terbaik untuk kepemudaan. Oke. Nah betul. Nah terakhir nih Bang, kita mencoba menjawab nih Bang ya beberapa hal nantinya, dan mungkin bisa jadi pesan juga untuk para pemuda, dan terkait tema talk show kita ini juga, yaitu adaptasi kebiasaan baru pemuda Kalsel bisa apa nih Bang? Bisa apa? Nah itu mungkin jadi topik terakhir kita nih Bang, mungkin bisa disampaikan ke para pemuda nantinya di Kalimantan Selatan nih Bang. Ya. Mungkin silakan Bang. Ya, kalau ditanya di masa sekarang pemuda bisa apa? Ya, banyak sekali bisanya kita. Mumpung sekarang era pandemi di mana kita lebih banyak berada di rumah ataupun mengurangi aktivitas fisik di luar, saya mengajak kepada kawan-kawan semua pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Selatan, baik itu di KNPI maupun di organisasi kepemudaan lainnya. Manfaatkanlah momentum kita dengan belajar teknologi yang pertama. Yang kedua, belajar ilmu-ilmu baru yang selama ini belum pernah kita sentuh. Misalnya ilmu berwirausaha dari rumah, ya kan? Itu penting sekali. Bagaimana kita dari rumah bisa menghasilkan peningkatan ekonomi. Ya, kita belajar bagaimana reseller, bagaimana telemarketing, kan? Bagaimana investasi melalui online ya, ada reksadana, ada trading saham dan lain sebagainya. Pelajarilah itu. Mumpung ini kesempatan yang langka, di mana semua orang dipaksa belajar sama-sama nih. Ya, betul. Nah, itu dia. Itu kata kuncinya. Yang penting kita bisa apa itu tergantung dengan kita mau atau tidaknya. Nah, kita bisa selama kita mau melakukannya dan kita akan diberikan kemampuan untuk melakukan itu. Jadi walaupun kondisi seperti ini, kita harus tetap belajar nih Bang, karena mumpung ada waktu nih untuk kita beradaptasi lagi, menjemput hal yang baru nantinya di tahun depan nih Bang ya. Nah mungkin sekian dulu nih Bang, terima kasih atas sharing yang sudah dibagikan. Semoga pemuda Kalsel bisa beradaptasi dengan cepat dan nantinya bisa lebih maju lagi nih Bang ya, pada saat kita sudah normal kembali nih Bang ya. Nah tetap nantinya untuk juga pemuda Kalsel tetap menjaga iman dan rasa aman kalian dengan menerapkan protokol 3M, selalu mencuci tangan, menjaga jarak di kerumunan, dan selalu menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Segenap kru Info Banua yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Siap. Terima kasih dulu nih Bang. Siap.